baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Tadi sudah berdoa untuk firman Tuhan, jadi kita baca ayatnya sekarang. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, ayo kita baca bersama-sama mulai ayat yang pertama, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebelum saudara duduk, katakan satu dengan yang lainnya, aku rantingnya. Ya, kalau sudah ngomong boleh duduk. Saya mau mengulang ayat 1 karena ini ayat yang penting menurut saya. Ayat 1 berkata seperti ini, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi saudara-saudara, dengan tegas Yesus menyatakan bahwa Yesuslah pokok anggur yang benar. Artinya selain Yesus, pokok anggurnya tidak benar. Kalau pokok anggurnya Yesus, itulah pokok anggur yang benar. Di luar Yesus, pokok anggurnya tidak benar. Lalu Bapakkulah pengusahanya. Bapakkulah pengusahanya menunjukkan bahwa Bapaklah yang menjadi sumber segala sesuatunya. Bapaklah yang menjadi pemulanya. Bapaklah yang menjadi perencananya. Dan Bapaklah yang mengusahakan semuanya. Bapaklah yang mengusahakan sampai semua pohon anggur itu menghasilkan buahnya. Bapaklah yang mengusahakannya. Itu sebabnya Bapa menempatkan kehidupannya di dalam diri Kristus Yesus. Lalu Kristus menempatkan kehidupannya di dalam diri kita dengan satu tujuan, supaya kita yang adalah ranting-rantingnya menghasilkan buah. Jadi tolong pahami posisi ini. Pertama, Yesuslah pokok anggurnya, Bapaklah pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Coba ulangi bersama saya. Yesus pokok anggurnya, Bapak pengusahanya, aku rantingnya. Ya saudara, kenapa saya menegaskan hal ini? Karena seringkali kita salah posisi. Kita mau jadi Bapak yang mengusahakan segalanya. Kita mau jadi Bapak yang mengusahakan untuk kita menghasilkan buah. Padahal jelas Yesus berkata, Bapakkulah pengusahanya. Artinya Bapakkulah yang akan mengusahakan semuanya supaya semua ranting itu berbuah. Saudara-saudara, bukan kita yang harus berusaha untuk kita menghasilkan buah, tapi Bapa yang akan mengusahakannya. Amin, saudara-saudara. Lalu kita perlu tegas lagi bahwa kita juga bukan pokok anggurnya. Kita ini cuma rantingnya. Pokoknya adalah Yesus. Kenapa saya tegaskan ini? Karena seringkali kita mau jadi pokoknya, saudara-saudara. Kita mau jadi supply dari segala sesuatunya.
Pokok anggur menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Sumber gizi, sumber makanan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kenikmatan. Pokoknya segala sesuatu yang ranting butuhkan untuk berbuah, itu semua diserap dari pokoknya, saudara-saudara. Ya, Bapa memberikan itu ke dalam diri Yesus Kristus, dan kita tinggal menikmati apa yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai pokoknya, dan kita menyerap semua. Kita menyerap kehidupan dari Yesus Kristus, kita menyerap kekuatan, kenikmatan dari Yesus Kristus, dan dengan demikian kita bisa menghasilkan buah. Jadi jangan pernah mau menjadi pokoknya. Kita nggak punya kehidupan sendiri. Saya ulangi, kita nggak punya kehidupan sendiri untuk menghasilkan buah. No, kita tidak punya kehidupan untuk menghasilkan buah. Kita juga tidak punya kekuatan sendiri untuk menghasilkan buah. Kita tidak punya kemampuan untuk menghasilkan buah. Percayalah, engkau tidak punya kemampuan, kekuatan untuk menghasilkan buahmu sendiri. Kalau engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri untuk menghasilkan buah, mungkin engkau pikir engkau berbuah, tapi itu buah yang palsu. Itu bukan buah yang sejati. Itu bukan buah yang benar. Karena sebagai ranting, kita harus ingat, kita nggak punya kehidupan untuk menghasilkan buah sendiri. Kita nggak punya kekuatan untuk menghasilkan buah sendiri. Kita nggak punya semua unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah sendiri. Satu-satunya unsur yang kita butuhkan adalah Kristus. Itulah yang bisa membuat kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu sebabnya jangan berusaha bertumbuh, jangan berusaha untuk berbuah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ranting? Tinggal di dalam Kristus, menyerap segala sesuatu dari Kristus. Itu sebabnya unsur Kristus sangat penting dalam hidup kita. Tanpa unsur Kristus, kita tidak mungkin menghasilkan buah. Tanpa unsur Kristus, percayalah, saudara hanya akan menjadi orang Kristen biasa. Kalau mau lebih kasar, saya bisa bilang, saudara hanya akan menjadi orang Kristen abal-abal. Cuma orang Kristen biasa, yang cuma sekedar hidup, bekerja, sekolah, bekerja, kawin, punya anak, mati. Cuma gitu aja, saudara. Tapi kehidupanmu tidak mencirikan, tidak menunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen, bahwa engkau adalah pengikut Kristus, saudara-saudara. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang dunia ini? Satu-satunya yang membedakan kita dari orang dunia ini adalah unsur Kristus di dalam kita. Tanpa unsur Kristus di dalam kita, kita tidak mungkin berbeda dengan orang dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu memahami posisi kita. Kita harus ingat, Yesus adalah pokok anggurnya yang benar. Ya, kalau bukan Yesus yang menjadi pokoknya, pasti tidak benar. Kalau engkau menyerap kehidupan, kekuatan, kenikmatan dari orang lain yang bukan Yesus, itu bukan pokok anggur yang benar. Satu-satunya yang engkau bisa serap kehidupan yang adalah dari Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan engkau juga bukan pokoknya, engkau cuma rantingnya. Dan kita perlu ingat, Bapak kita lah, Bapak di sorga lah pengusahanya, bukan kita pengusahanya. Jadi Bapak akan mengusahakan segala sesuatu, segala macam cara untuk supaya kita menghasilkan buah. Lalu kita adalah ranting-rantingnya. Dan ingat, bukan Yesus atau Bapak rantingnya. Jangan mengharapkan Yesus yang menghasilkan buah. Kita yang harus menghasilkan buah. Kita yang harus memunculkan buah. Bukan Tuhan, bukan Bapa. Kita yang memunculkan buah. Karena kita rantingnya. Pokok tidak memunculkan buah. Pokok anggur menyuplai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ranting untuk menghasilkan buah. Lalu Bapa menyuplai segala sesuatu yang dibutuhkan dengan air, dengan matahari, dengan tanah dan sebagainya. Bapa menjadi segala sesuatunya untuk kita bisa menghasilkan buah. Ya saudara-saudara,
Jadi itu yang kita harus pahami, bahwa kita ini ranting. Makanya ketika saya menciptakan lagu itu, saya beri judul lagu itu adalah Aku Rantingnya. Untuk mengingatkan bahwa saya rantingnya, bukan pokoknya, bukan pengusahanya. Jadi saya juga mau mengingatkan saudara pada hari ini bahwa saudara adalah rantingnya. Saudara bukan pokok, saudara bukan pengusahanya, saudara adalah rantingnya. Tugas saudara adalah memunculkan buah. Ya, tugas saudara adalah tinggal di dalam Kristus. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami kehidupan sebagai ranting. Ya, yang pertama saudara boleh catat, sebagai ranting kita hanya bisa memuliakan Bapa atau dikenali sebagai murid Kristus jika kita berbuah banyak. Sebagai ranting kita hanya bisa memuliakan Bapa dan dikenali sebagai murid Kristus jika kita berbuah banyak. Artinya jika kita tidak berbuah banyak, Bapa tidak bisa dimuliakan lewat hidup kita. Artinya jika kita tidak berbuah banyak, kita tidak bisa dikenali sebagai pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus. Pasal 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara-saudara, jalan satu-satunya untuk kita mempermuliakan Bapa adalah dengan cara kita menghasilkan buah. Kita tidak akan mempermuliakan Bapa kalau kita cuma jadi orang kaya, percayalah. Kita tidak akan mempermuliakan Bapa kalau kita cuma pelayanan. Tetapi kalau kita menghasilkan buah, itulah yang akan mempermuliakan nama Bapa di sorga. Dan kita juga tidak akan dikenali sebagai murid Kristus, kita juga tidak akan dikenali sebagai pengikut Kristus kalau kita tidak menghasilkan buah. Mungkin saudara akan dikenali sebagai orang Kristen karena KTP-mu agama Kristen. Saudara tidak dikenali sebagai pengikut Kristus, tapi saudara dikenali sebagai orang beragama Kristen, sama dengan orang yang beragama lainnya. Dan saudara tidak akan bisa mempermuliakan Bapa sepanjang hidup saudara. Nah, saya mendorong setiap saudara, ayo memiliki sebuah keinginan, miliki sebuah sasaran hidup sebagai orang Kristen. Sasaran hidup kita sebagai orang Kristen, sasaran hidup kita sebagai ranting adalah menghasilkan buah, adalah memunculkan buah. Yang namanya ranting harus memunculkan buah. Yang namanya ranting harus memunculkan buah. Nah, inilah sasaran kekristenan. Setiap orang Kristen harus mengerti sasaran hidupnya, bahwa sasaran hidup kita adalah memunculkan buah. Mungkin yang perlu kita perdalam adalah apa itu memunculkan buah? Apa maksudnya memunculkan buah? Apa maksudnya berbuah banyak? Selama ini kita pikir buah itu maksudnya adalah buah roh, buah pelayanan, buah kehidupan, buah pertobatan, ada banyak macam buah. Tapi saudara-saudara, saya menarik saudara pada sebuah prinsip dasar, bahwa buah itu selalu sama dengan pokoknya. Buah itu selalu sesuai dengan pokoknya. Kalau pokoknya pokok anggur, maka buahnya adalah buah anggur. Kalau pokoknya semangka, maka buahnya adalah semangka. Walaupun daunnya sirih, tapi buahnya tetap semangka, saudara-saudara. Karena pokoknya semangka. Kalau pokoknya mangga, maka buahnya pasti buah mangga. Nggak mungkin pokok berbeda dengan buahnya. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan, kita harus memunculkan buah adalah kita memunculkan Kristus sebagai pokoknya. Kalau pokoknya Kristus, buahnya juga adalah Kristus. Jadi menghasilkan buah di sini maksudnya adalah kehidupan kita mengekspresikan Kristus. Kehidupan kita menyatakan Kristus. Kehidupan kita memunculkan Kristus. Sehingga ketika orang dunia melihat hidup kita, semua orang akan melihat ada Kristus di dalam hidupnya. Kristus keluar dari hidup kita. Itulah berbuah. Berbuah tidak bicara tentang
saudara banyak pelayanan. Tidak. Berbuah juga tidak berbicara tentang saudara bisa melakukan mujizat atau bisa bernubuat. Tidak. Kalau itu yang namanya berbuah, lalu mengapa Yesus menceritakan sebuah perumpamaan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 21 mulai. Pada hari-hari terakhir akan ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang-orang sakit? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Tapi Tuhan berkata, sorry, aku tidak mengenal engkau. Berarti itu bukan yang dimaksud dengan istilah berbuah. Berbuah adalah kita mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Berbuah banyak artinya dalam seluruh area hidup kita. Dalam banyak area hidup kita, kita mengekspresikan Kristus. Lewat tutur kata kita mengekspresikan Kristus. Lewat kesabaran, kelemah lembutan kita mengekspresikan Kristus. Lewat segala sesuatu gerakan kita, tindakan kita mengekspresikan Kristus. Itulah yang disebut dengan istilah menghasilkan buah. Kita mengekspresikan Kristus, kita mengekspresikan Allah. Karena sejak awal di Taman Eden, manusia memang diciptakan untuk menampung Allah, menjadi wadah bagi Allah, lalu untuk mengekspresikan Allah. Dan untuk menjadi perwakilan Allah di dalam menguasai bumi. Saudara-saudara, itu sebabnya manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan dengan organ roh di dalam dirinya. Organ roh adalah sebuah organ untuk menerima Allah, untuk menampung Allah. Itu sebabnya Allah ketika kita lahir baru, Allah masuk ke dalam diri kita. Masuk ke dalam apanya? Ke dalam rohnya. Karena rohlah tempat untuk menampung Allah. Roh diciptakan untuk menjadi wadahnya Allah, untuk diisi oleh Allah. Roh kita tidak bisa diisi oleh yang lainnya. Roh kita hanya bisa diisi oleh Allah. Itu sebabnya selama orang belum lahir baru, selama Allah belum mengisi rohnya, kita mengalami kekosongan dalam hidup kita. Dan kita berusaha mencari kepuasan hidup. Padahal yang kita butuhkan adalah Kristus masuk ke dalam roh kita, maka roh kita akan dipenuhi, diisi oleh memang isinya, yaitu Kristus sendiri. Saudara-saudara, dan setelah roh kita diisi oleh Kristus, maka Tuhan menciptakan jiwa untuk apa? Untuk menjadi pemantul, untuk menjadi pengekspresi. Karena ketika Kristus sudah memenuhi roh kita, maka kehidupan Kristus itu akan mengalir kepada jiwa kita dan kepada tubuh kita. Dari situlah Kristus mulai muncul dan terekspresi keluar. Itulah yang dimaksud dengan berbuah. Berbuah lebat atau berbuah banyak artinya dalam satu area kita sudah memunculkan Kristus. Lalu dalam area yang lain kita memunculkan Kristus juga. Karena seringkali saudara-saudara ada orang-orang yang sudah memunculkan Kristus dalam satu area tertentu, tapi dalam area yang lain belum. Itu sebabnya kita harus berbuah banyak. Sebanyak-banyaknya. Maksudnya sampai seluruh hidup kita memunculkan Kristus dari hidup kita, saudara-saudara. Amin. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bapa tidak akan dipermuliakan jika kita tidak berbuah banyak. Maaf kata, Bapa tidak akan dipermuliakan hanya jika saudara diberkati. Bapa tidak akan dipermuliakan hanya jika saudara disembuhkan atau mengalami mujizat. Tidak. Bapa hanya dipermuliakan jika kita mengekspresikan Kristus. Hanya Kristus yang terpancar dari hidup kita yang bisa memuliakan Bapa. Di luar itu tidak bisa. Saudara mau memuliakan Bapa? Saudara mau memuliakan Bapa? Saudara harus menghasilkan buah. Saudara harus memunculkan Kristus dari hidup saudara. Amin, saudara. Ketika saudara dicaci maki, ketika saudara difitnah, saudara cuma diam aja.
Nanti orang akan berkata, lu kayak Yesus sih. Dicaci maki diam aja. Difitnah diam aja. Mungkin awalnya orang akan berkata, lu kayak orang blow on sih. Dicaci maki diam aja. Kesannya begitu saudara-saudara. Tapi blow on dengan lembut itu beda saudara. Karena Yesus tahu memang itu yang harus dia lewati. Dan Yesus percaya pada pengaturan Bapa. Dia menyerahkan hidupnya pada kehendak Bapa. Kalau memang dia harus dicaci maki, dia akan lewati itu. Amin saudara-saudara. Nah, kita menghasilkan buah dalam kesabaran kita mengekspresikan Kristus. Saya nggak bilang saya sudah menghasilkan buah dalam seluruh area hidup saya, tapi saya percaya dalam beberapa area dalam hidup saya, Kristus sudah mulai muncul. Dan saudara sudah bisa melihat Kristus lewat hidup saya, lewat beberapa gelintir area dalam hidup saya. Dan saya sedang terus bertumbuh mencapai kesempurnaan di dalam Kristus Yesus untuk terus memunculkan Kristus dalam seluruh area hidup saya. Jadi tujuan hidup kita adalah mengekspresikan Allah atau mengekspresikan Kristus. Tujuan hidup kita adalah mengekspresikan kehidupan Allah yang sudah penuh di dalam roh kita. Amin saudara-saudara. Itu sebabnya kehidupan Allah yang sudah ada dalam roh kita harus menjamah jiwa kita, harus menjamah pikiran, emosi dan tekad kita supaya kemudian kehidupan Allah itu bisa diekspresikan keluar lewat jiwa. Jiwa diciptakan oleh Tuhan bukan untuk memimpin hidup kita. Rohlah yang harus memimpin hidup kita. Jiwa diciptakan oleh Tuhan hanya untuk menjadi organ pemantul. Apa yang terjadi di dalam roh diekspresikan lewat jiwa saudara-saudara. Nah, jiwa nggak boleh ada di depan, jiwa harus ada di belakang roh. Roh yang harus ada di depan memimpin jiwa, sehingga jiwa bisa dipakai sebagaimana seharusnya menjadi organ untuk memantulkan cahaya Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dalam hal ini saya juga mau menggarisbawahi bahwa pengalaman rohani bukanlah pengalaman ketika kita diberkati Tuhan atau ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Itu belum bisa disebut sebagai pengalaman rohani. Tapi pengalaman rohani yang sejati, pengalaman rohani yang sesungguhnya adalah pengalaman seberapa banyak gambar Kristus tercetak dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan istilah pengalaman rohani. Pengalaman rohani adalah ketika saudara mengalami dalam hidup saudara, Kristus tergarap dalam diri saudara, sampai melebur dalam diri saudara, sampai menguasai seluruh hidup saudara, sampai terekspresi keluar dari hidup saudara. Lewat pikiran saudara terekspresi Kristus. Lewat perkataan saudara terekspresi Kristus. Lewat tatapan mata saudara bahkan terekspresi Kristus. Itulah pengalaman rohani. Jadi pengalaman rohani yang kita kejar bukan berkat, bukan mujizat dan sebagainya, tapi kita mengejar sebuah pengalaman rohani di mana gambar Kristus tercetak secara penuh dalam diri kita, sehingga dalam seluruh hidup kita yang ada cuma gambar Kristus. Akunya diganti dengan Kristus. Amin saudara-saudara. Jadi itulah yang disebut dengan istilah pengalaman rohani. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mengalami hidupnya diberkati oleh Tuhan, tapi tidak kelihatan gambar Kristus dalam hidupnya. Ada orang yang seperti itu? Pernah ketemu orang seperti itu? Harap bukan kita sendiri ya. Kasih tahu sebelah saudara, bukan saya. Ngomong bukan sayanya jangan ragu-ragu gitu tuh. Berapa banyak orang yang telah mengalami mujizat bolak-balik. Hari ini dia cerita dia disembuhkan dari penyakit A. Besok dia cerita dia disembuhkan dari penyakit B. Bulan depan dia cerita lagi dia disembuhkan dari penyakit C. Bulan depan dia cerita lagi dia disembuhkan dari penyakit D. Lu banyak penyakit amat sih.
Pokoknya dia disembuhkan dari berbagai sakit penyakit dan dia mengalami mujizat. Di pancinya tidak ada beras, tiba-tiba ada beras. Mujizat banyak dia alami. Tapi aneh, kok kita tidak melihat gambar Kristus dalam hidupnya? Kalau mengalami mujizat disebut pengalaman rohani, tapi gambar Kristus tidak ada, saya rasa itu bukan disebut sebagai pengalaman rohani. Oke lah kita sebut sebagai pengalaman mengalami mujizat. Tapi itu bukan pengalaman rohani yang sesungguhnya. Pengalaman rohani yang sesungguhnya adalah ketika gambar Kristus tercetak dalam hidup kita. Kalau kita mau mengevaluasi kekristenan kita sejauh ini, bagaimana cara mengevaluasinya? Lihat di cermin berapa banyak gambar Kristus yang sudah ada dalam hidup saudara. Selamat pagi menuju siang. Jadi bagaimana kita mengevaluasi kekristenan kita, pertumbuhan kita, lihat berapa banyak gambar Kristus yang sudah menguasai hidup kita. Tujuan akhirnya adalah kita bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Aku telah berganti menjadi Kristus. Nah sekarang saudara-saudara, kebanyakan Kristus ganti jadi aku malah. Kristus yang di belakang, akunya yang di depan. Tapi akan tiba waktunya ketika Bapa terus menggarap Kristus dalam kehidupan kita. Kita terus terhubung dengan Kristus, kita terus menikmati kekayaan Kristus itu. Maka Kristus akan tercetak dalam hidup kita dan sekali waktu akan muncul dari hidup kita. Itulah yang disebut dengan istilah berbuah. Dan pada saat itulah Bapa akan dipermuliakan. Dan pada saat itulah kita akan dikenal sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus. Amin saudara. Maafkan saya kalau saya harus berkata, kalau saudara cuma mirip saya, saudara pengikut saya, bukan pengikut Kristus. Kalau saudara mirip Kristus, baru saudara adalah pengikut Kristus. Ya, saudara boleh jadi pengikut saya, tapi pastikan yang sejatinya adalah saudara pengikut Kristus. Ya, sedikit-sedikit saudara boleh sama dengan saya lah, tapi yang penting saudara harus sama dengan Kristus. Amin saudara. Maksud saya bukan sama fisiknya, nanti saudara pelihara jenggot lagi supaya sama seperti Kristus. Bukan itu maksud saya, tapi kehidupannya, esensinya. Amin saudara-saudara. Oke, prinsip yang kedua, sebagai ranting kita hanya bisa berbuah banyak hanya jika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Nah, kita harus menyadari ini. Sebagai ranting, kita tidak bisa berbuah sendiri. Kita hanya bisa berbuah banyak hanya jika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Ayat 5 dan ayat yang ke-7, kita ubek-ubek di Yohanes 15 ya saudara ya. Ya nanti saya akan pakai ayat lain juga untuk pendukung. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah dari ayat 7 kita bisa melihat saudara-saudara bahwa tinggal di dalam Kristus itu sama dengan tinggal di dalam firman. Karena ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, akunya diganti oleh firman. Berarti tinggal di dalam Kristus itu sama dengan tinggal di dalam firman. Karena Kristus adalah firman itu sendiri. Amin, saudara. Nah, apa artinya tinggal di dalam Kristus?
Tinggal di dalam Kristus artinya adalah kita hidup di dalam unsur dan ruang lingkup Kristus. Tinggal di dalam Kristus sama dengan, saya kasih rumusnya seperti itu, tolong tampilkan. Tinggal di dalam Kristus sama dengan hidup di dalam unsur Kristus dan ruang lingkup Kristus. Lalu sama dengan juga hidup di dalam unsur firman dan ruang lingkup firman. Karena tadi awal kita sudah setujui bersama bahwa tinggal di dalam Kristus sama dengan tinggal di dalam firman. Ayo kita melihat pengertian tinggal di dalam Kristus. Saya tadi mengatakan tinggal di dalam Kristus artinya kita hidup di dalam unsur Kristus dan hidup di dalam ruang lingkup Kristus. Oh ya, mungkin kita samakan dulu. Yesus berkata, kamu hanya bisa berbuat banyak kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Pada waktu kita lahir baru, Yesus masuk ke dalam diri kita, ke bagian apanya? Rohnya, betul? Yesus masuk ke dalam roh kita dan tinggal di dalam kita. Dan tolong ingat baik-baik, Yesus itu kalau sudah check in, enggak check out. Roh kita bukan seperti hotel, ada jam check in-nya, ada jam check out-nya. Kalau sudah check in, dia enggak check out, saudara. Saudara kayaknya nggak percaya gitu. Jadi Yesus kalau sudah masuk, dia tinggal di dalam kita. Oke? Jadi Yesus tinggal di dalam kita bukan masalah. Kita hanya perlu menyadari bahwa dia tinggal di dalam kita. Karena seringkali kita tidak sadar. Nah sekarang permasalahannya adalah kita tinggal di dalam Kristus. Nah ini yang benar yang mana? Aku tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam aku. Nah, gimana ceritanya? Kok aku bisa tinggal di dalam Kristus, Kristus bisa tinggal di dalam aku? Jadi yang di dalam yang mana, yang di luar yang mana? Ya begitu saudara. Aku di dalam Kristus berarti aku yang di dalam. Kristus di dalam aku berarti Kristus yang di dalam. Loh, kok dua-duanya di dalam? Pengertiannya seperti ini sebetulnya saudara-saudara. Kristus tinggal di dalam roh kita. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, artinya kita disuruh untuk tinggal di dalam roh kita juga, sehingga roh kita adalah tempat berhuni bersama, rumah kita bersama antara kita dengan Kristus. Roh kita menjadi rumah bersama antara kita dengan Kristus. Itulah pengertian Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus. Makanya kalau saudara baca perjanjian baru, khususnya surat-surat Rasul Paulus berulang-ulang menasehati kita untuk hidup di dalam roh, untuk tinggal di dalam roh, taruh pikiran di dalam roh. Betul saudara? Berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh. Itu sebetulnya bukan Roh Kudus tapi roh kita. Kita tinggal di dalam roh kita. Mengapa kita harus tinggal di dalam roh kita? Mengapa kita harus hidup di dalam roh? Karena Kristus hidup di dalam roh. Jadi di mana Kristus tinggal, di situ juga kita tinggal, dan itulah namanya rumah bersama, dan itulah yang disebut dengan istilah Kristus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Kristus. Artinya kita punya rumah bersama dengan Kristus. Kita menjadi satu rumah dengan Dia. Harusnya saudara melompat haleluya nih. Bisa satu rumah sama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau satu rumah sama Pak Jokowi? Sekali waktu saya mau tuh tinggal satu rumah sama Pak Jokowi. Atau sama siapalah yang saudara, siapa yang mau tinggal satu rumah sama Pak Ahok? Diomelin terus loh. Ada yang takut juga. Kalau saudara diizinkan tinggal satu rumah sama Pak Jokowi beberapa hari saja, rasanya luar biasa. Dulu waktu saya masih muda, maksudnya lebih muda dari sekarang juga masih muda sih. Baru 20 lewat saudara. Cuma lewatnya kadang kebanyakan memang. Waktu saya masih muda,
Saya masih belum menjadi pendeta terkenal, sekarang juga belum terkenal, saudara. Nah, ketika kita melakukan retreat, kan kita undang pengkhotbah tamu, saudara. Nah, biasanya dulu saya adalah orang yang bertugas suka mengundang pengkhotbah tamu itu. Nah, karena pengkhotbah tamu saya yang undang, akhirnya saya yang ditugaskan untuk tidur bersama pengkhotbah tamu. Itu rasanya lain loh, saudara. Bukan berasa urapannya. Maksudnya rasanya terhormat. Bisa satu kamar dengan pendeta tamu, saudara. Bayangkan, kita satu kamar dengan Yesus Kristus. Itu bukan cuma 3 hari 2 malam. Tapi selama-lamanya. Haleluya. Amin, haleluya. Itu sebabnya kita harus menyadari betapa dahsyatnya kita tinggal di dalam Kristus itu, saudara-saudara. Kita satu rumah dengan Kristus di dalam roh kita. Kristus ada di dalam roh kita. Ketika kita tinggal di dalam roh, maka kita juga tinggal di dalam Kristus, karena Dia ada di dalam roh kita, saudara-saudara. Dan satu-satunya jalan untuk kita menghasilkan buah adalah tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali kepada pengertian tinggal di dalam Kristus, artinya kita hidup di dalam unsur Kristus dan kita hidup di dalam ruang lingkup Kristus. Saya jelaskan. Tinggal di dalam unsur Kristus artinya kita hanya hidup di dalam unsur yang satu ini, yaitu Kristus. Kristuslah yang membuat kita jadi hidup. Kristuslah, unsur Kristuslah yang membuat kita jadi kuat. Unsur Kristuslah yang membuat kita dipuaskan. Unsur Kristuslah yang membuat kita bisa menghasilkan buah. Kita hidup di dalam unsur Kristus. Unsur yang lainnya tidak menjadi penting lagi buat kita. Unsur Kristus menjadi pusat dan segala sesuatu kita. Kristus, unsur Kristus adalah pusat kehidupan kita. Itu sebabnya seluruh hidup kita akan berputar-putar di sekitar Kristus saja. Seluruh hidup kita hanya berpusatkan kepada Kristus dan bukan yang lain. Saya garis bawahi, dan bukan yang lain. Unsur Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Itulah artinya kita tinggal di dalam Kristus. Dan tinggal di dalam Kristus juga berarti kita hidup di dalam ruang lingkup Kristus. Jadi Kristus yang menjadi pusat hidup kita, tapi Kristus juga yang menjadi batas kehidupan kita, batas pergerakan kita. Kita tidak bisa bergerak di luar Kristus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa di luar Kristus. Kristus menjadi ruang lingkup gerak kita. Kristus menjadi ruang lingkup hidup kita. Di luar Kristus kita mati. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus adalah satu-satunya unsur yang menjadi pusat kehidupan kita, yang membuat kita hidup, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa bertumbuh, yang membuat kita bisa menghasilkan buah, yang membuat kita bisa ada sampai saat ini. Unsur Kristus itulah yang membuat saya masih ada sampai saat ini. Tanpa unsur Kristus kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen. Unsur Kristus itulah yang menjadi pusat kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan yang lain. Tolong ingat baik-baik. Yang menjadi pusat kehidupanmu adalah Kristus, bukan saya. Yang menjadi pusat kehidupanmu hanya Kristus. Bukan uang. Bukan usahamu. Bukan bisnismu. Bukan pekerjaanmu. Dan bukan yang lainnya. Unsur Kristus yang harus menghidupkan saudara. Itu sebabnya kita bisa berkata, di luar Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara masih bisa berbuat apa-apa di luar Kristus, itu menunjukkan saudara tidak ada di dalam Kristus. Karena kalau engkau ada dalam Kristus, unsur Kristus akan menjadi pusat segala-galanya bagimu. Dan unsur Kristus itu juga akan menjadi ruang lingkup dari kehidupan saudara. Saudara tidak akan bisa bergerak di luar Kristus. Saudara tidak akan bisa melakukan apa-apa di luar Kristus. Sekarang kita terapkan di dalam firman.
Tinggal di dalam Kristus berarti juga tinggal dalam firman. Berarti kita juga tinggal di dalam unsur firman dan dalam ruang lingkup firman. Firman adalah satu-satunya unsur pembangun hidup kita. Firman adalah satu-satunya unsur yang membangun hidup kita, yang menumbuhkan hidup kita, dan bukan yang lain. Firman adalah satu-satunya unsur yang membuat kita memiliki iman, bukan berkat. Karena selama ini orang Kristen imannya tergantung berkat. Kalau lagi diberkati, imannya melambung tinggi. Kalau lagi ngalami mujizat, imannya melambung tinggi. Kalau tidak melihat berkat, imannya kempes, saudara-saudara. Artinya engkau tidak hidup di dalam firman, engkau hidup di dalam berkat. Unsur berkat yang menjadi pusat kehidupanmu, dan ruang lingkup berkat adalah ruang gerakmu. Di luar berkat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman, artinya unsur firman adalah pusat kehidupan kita. Unsur firman adalah pembangun hidup kita. Unsur firman adalah penguat hidup kita. Kita tidak bisa dikuatkan oleh apapun juga kecuali oleh firman. Kita tidak bisa dihidupkan oleh apapun juga kecuali oleh firman. Saya dorong setiap saudara, hargai firman dalam hidup saudara. Hormati firman dalam hidup saudara. Jangan pernah anggap remeh firman dalam hidup saudara. Jadikan firman sebagai pusat kehidupanmu. Jadikan firman sebagai segala-galanya bagimu. Dan engkau tidak bisa bergerak di luar firman, di luar ruang lingkup firman. Engkau ada di dalam firman, artinya engkau tidak bisa ada di luar firman. Di luar firman engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya firman yang membatasi gerak-gerikmu. Kalau firman berkata A, engkau akan melakukan A. Kalau firman berkata jangan lakukan B, engkau tidak akan melakukan B. Betul saudara-saudara. Itu artinya hidup kita dibatasi oleh firman. Firman menjadi ruang lingkup gerak hidup kita. Amin saudara-saudara. Dan tolong pahami, yang saya maksud dengan firman adalah Alkitab. Sekarang angkatnya ini saudara. Karena Alkitab ada di dalam tablet, Alkitab ada di dalam handphone. Saudara yang punya Alkitab tertulis boleh angkat Alkitab. Begitu saudara. Zaman sekarang jarang ada yang bawa kitab tertulis, kecuali orang-orang jadul. Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus paham hidup kekristenan itu apa. Hidup kekristenan, kita harus tinggal di dalam Kristus, kita harus tinggal di dalam firman. Kalau unsur firman tidak berarti apa-apa bagimu, engkau bukan orang Kristen yang sejati. Engkau punya Alkitab, tapi engkau tidak pernah membaca Alkitab. Engkau tidak mau tahu apa yang tertulis dalam Alkitab. Engkau tidak pernah mau tahu. Engkau tidak pernah mau memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Loh, kalau perintahnya saja tidak tahu, bagaimana bisa dilakukan? Dan yang saya maksud dengan firman adalah Alkitab. Dan yang saya maksud dengan Alkitab adalah berita Alkitab, satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan comot sana, comot sini. Tapi satu kesatuan beritanya. Karena saudara tidak akan bisa memisahkan satu kitab dengan kitab yang lainnya. Alkitab ditulis dengan progresivitas pewahyuan yang begitu luar biasa. Antara satu dengan yang lainnya, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itu lagu maksudnya saudara. Tapi kalau saudara baca dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Perjanjian Baru, semua adalah satu kesatuan. Dan saudara tidak bisa memisahkan satu kitab dari kitab yang lainnya. Itu sebabnya semua prinsip-prinsip firman harus kita melihatnya dari terang seluruh Alkitab. Tidak bisa hanya dari satu ayat Alkitab. Makanya saudara harus belajar Alkitab. Apakah penting belajar Alkitab? Jelas. Apakah Alkitab adalah firman Allah? Iya. Apakah saudara harus hidup di dalam firman? Iya. Kalau saudara harus hidup di dalam firman dan saudara tidak menguasai apa yang ditulis oleh Alkitab, bagaimana caranya saudara bisa hidup di dalam firman?
Nggak mungkin. Makanya saya buka kelompok tumbuh bersama, supaya kita bisa belajar firman sama-sama dan bertumbuh sama-sama di dalam firman. Makanya saya buka sekolah Alkitab Hayat Ilahi Sahih, supaya saudara bisa memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ternyata Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu isinya berpusat pada satu nama, yaitu Kristus Yesus. Bahkan Alkitab kita sendiri tinggal di dalam Kristus. Unsur Kristus menjadi pusat Alkitab. Dan unsur Kristus menjadi ruang lingkup di mana Alkitab bergerak. Itu sebabnya Kristus sama dengan firman. Firman sama dengan Kristus. Karena firman ada di dalam ruang lingkup Kristus dan Kristus ada di dalam ruang lingkup firman. Firman yang terlepas dari Kristus bukanlah firman. Firman harus menyatu dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, saudara harus tinggal di dalam unsur firman dan di dalam ruang lingkup firman. Kenapa saya harus menekankan bahwa firman yang saya maksud adalah Alkitab? Karena sekarang ini saudara-saudara, orang Kristen itu suka cari firman sendiri. Cari suara Tuhan. Padahal suara Tuhan yang tertulis dia nggak menguasai. Suara Tuhan yang tertulis dia nggak melakukan. Bahkan suara firman yang tertulis dia langgar. Saya yakin orang yang melanggar firman tertulis tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana mungkin engkau melanggar firman tertulis dan engkau bisa mendengar suara Tuhan? Pasti salah semua. Contoh, Alkitab memerintahkan suami harus mengasihi istri. Ada suami yang tidak mengasihi istri. Lalu dia dengar suara Tuhan. Kira-kira dengar suara Tuhannya kayak gimana, saudara? Pasti ngaco itu. Dia sudah melanggar firman, dia mau dengar suara yang lain, nggak bisa. Karena kalaupun Tuhan bersuara, suaranya pasti sama dengan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Saudara nggak bisa dengar suara yang lain. Kalau saudara nggak mau dengar Alkitab, saudara nggak bisa dengar suara Tuhan yang lain. Karena semua suara Tuhan ada dalam Alkitab. Dan suara Tuhan yang di luar Alkitab harus sesuai dengan Alkitab. Itu prinsip dasarnya. Suara Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab tidak bisa diterima sebagai suara Tuhan. Kalau saudara mau belajar taat, Tuhan, apa yang kau kehendaki Tuhan? Perintahmu apa Tuhan? Tolong katakan kepadaku. Baca Alkitabmu. Berkali-kali kalau saya berdoa saudara-saudara, saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Yang Tuhan ingatkan adalah ayat Alkitab. Akhirnya saya belajar. Iya ya, sebetulnya sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Saya mau cari apa lagi? Kalau sudah jelas-jelas tertulis dalam Alkitab, lalu kita tidak mau lakukan, itulah sebabnya kita mencari alternatif. Suara yang lain. Firman yang lain. Kalau saudara tidak bisa tunduk pada Alkitab, engkau tidak bisa tunduk pada suara apapun juga yang engkau maksud dengan suara Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Allah, titik, tanpa koma. Jelas saudara. Jadi kalau saudara mau menerima firman, harus saudara lakukan pertama-tama adalah belajar Alkitab. Saudara-saudara yang ikut KTB dengan secara serius, saya yakin saudara akan lebih memahami Alkitab. Saudara yang ikut Sahih apalagi, saudara pasti akan lebih memahami Alkitab. Dan ketika kita memahami Alkitab, kita bisa mentaatinya dengan mudah. Karena memang kita punya hati yang taat. Kita nggak perlu cari alternatif yang lain. Karena semua sudah ada di dalam Alkitab.
Semua sudah diwahyukan oleh Tuhan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita lihat hasil kalau kita tinggal di dalam Kristus. Ada 3 hasilnya yang dicatat dalam Yohanes 15. Yang pertama, A, berbuah banyak. Yang B, kehendak kita bersatu dengan kehendak Tuhan. Yang ke C, minta, maka kita akan menerima apa yang kita kehendaki. Jadi minta apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Itu tiga hal di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan ayat ke-7 yang kita baca tadi. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, saudara-saudara, kita akan berbuah banyak. Itu pasti. Di luar Kristus kita tidak akan menghasilkan buah apapun juga. Ya, di luar Kristus kita tidak bisa mengekspresikan Kristus. Lalu di dalam ayat 7 dikatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, ini bicara tentang kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita dan Tuhan bersatu. Sehingga kehendaknya pun menjadi bersatu. Kehendak kita menjadi kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Itu sebabnya Tuhan berani berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini bukan kehendak sembarangan, saudara-saudara, tapi ini kehendak yang sudah menyatu dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berani menjamin kalau engkau sudah menyatu dengan aku, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, minta di sini, ayo kita bandingkan, ini hal yang berbeda dengan Lukas pasal 11 dan Yohanes pasal 16. Coba sejenak kita lihat Lukas 11 supaya saudara paham. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13, karena ini juga ayat yang terkenal untuk minta-minta. Dan semua suka ayat ini, karena minta-minta, saudara-saudara. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13, sudah di situ semuanya? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi Yesus berkata, minta kamu akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara sudah praktekkan itu? Minta apa yang saudara minta? Saudara terima enggak? Belum, kasihan. Loh, kan firman bilang kalau minta kita menerima. Kenapa kita minta tapi kita nggak terima? Lanjut. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi bapak mana di dunia ini kalau kamu minta telur dikasih yang lain? Dikasih yang jahat gitu loh, dikasih yang busuk. Yang namanya bapak itu kalau anak minta telur dikasih telur, saudara-saudara. Nah ini kamu minta kenapa belum terima? Kamu minta apa sih? Minta apa? Kenapa belum terima? Coba minta apa coba? Sebut salah satu yang kamu minta. Minta apa yang kamu belum terima? Minta rumah, belum terima. Kenapa ya belum terima? Padahal Tuhan bilang, Bapak mana di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu ganti ikan. Minta ikan bukan minta rumah. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13 kesimpulannya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, maksudnya disuruh minta Roh Kudus, saudara. Bukan minta rumah. Kalau kamu minta Roh Kudus, Bapak pasti memberikannya. Yang kamu perlukan Roh Kudus. Bukan rumah. Ya. Dalam perikop ini, Yesus maksudnya adalah, ayo kamu minta Roh Kudus gitu loh. Sekarang Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Di sini juga Yesus bilang minta.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun nih dalam namaku. Minta, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Maksudnya apa yang diminta? Nah, kalau saudara baca perikop pasal 16, makanya kalau baca Alkitab harus lihat perikopnya juga saudara. Pasal 16 itu Yesus sedang bicara tentang Roh Kudus. Kalau saya bacakan mulai ayat 7 sampai ayat 14 dalam pasal yang sama, pasal 16, Yesus berkata gini, namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Baru ayat 24 katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Jadi maksudnya Yesus adalah minta Roh Kudus itu loh yang dijanjikan. Cuma dalam Lukas disuruh minta dulu, baru di ujungnya Roh Kudus yang diminta. Dalam Yohanes terbalik, Yesus cerita Roh Kudus dulu, baru disuruh minta. Tapi perikopnya konteksnya sama, maksudnya minta di situ adalah minta Roh Kudus, bukan minta rumah atau mobil atau yang lainnya. Minta Roh Kudus maksudnya di situ. Itulah sebabnya kita pikir firman enggak benar, karena kita melakukan firman, suruh minta kita minta, tapi kok kita enggak terima. Kok salah ini firman? Bukan firmannya yang salah, penafsiranmu yang salah. Karena engkau menafsirkan Alkitab secara salah gitu saudara-saudara kira-kira. Yang disuruh minta adalah Roh Kudus. Coba kalau engkau minta Roh Kudus pasti diberikan. Iya enggak saudara? Enggak ada orang yang minta Roh Kudus enggak diberikan. Apalagi mintanya benar-benar minta gitu. Pasti diberikan. Kalau minta rumah, ya bisa diberikan, bisa tidak. Yang pasti diberikan itu Roh Kudus. Nah, Yohanes 15 ini berbeda mintanya. Karena Yohanes 15 ayat 7 berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah ini baru apa saja yang kamu kehendaki, bukan Roh Kudus ini. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi, kalau kamu sudah sampai satu titik, kamu menyatu dengan Tuhan, sehingga kehendakmu menjadi satu dengan kehendak Tuhan, baru Tuhan bisa berikan jaminan, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tuhan juga pinter. Emangnya cuma saudara yang pinter? Ya kalau saudara disuruh minta, mintanya apa? Yuk, rumah, mobil, apalagi? Jodoh, apalagi? Ayo ngomong, pura-pura nggak tahu sih saudara, yang selama ini saudara minta itu loh. Sehat, kuat, kaya, mujur, umur panjang, banyak rezeki. Semua yang kita minta adalah hal-hal materi, bukan hal-hal rohani. Tapi Yesus berkata, minta hal yang rohani, minta Roh Kudus. Karena yang kau butuhkan itu Roh Kudus. Rumah mah bisa tinggal di mana aja. Ngontrak juga bisa. Jadi kontraktor sementara nggak apa-apa. Rumah nanti urusan belakangan. Yang penting kamu punya Roh Kudus. Yang penting kamu penuh Roh Kudus. Yang penting kamu hidup di dalam Roh Kudus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Cari Roh Kudus, minta Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, maka semua yang engkau butuhkan akan
ditambahkan bahkan tanpa engkau memintanya. Paham saudara-saudara? Jadi ada banyak kata minta dalam Alkitab, tapi tujuannya beda-beda. Latar belakangnya beda-beda gitu saudara. Nah kita orang Kristen, lihat, mintalah maka kamu akan menerima. Kalap kita saudara. Langsung kalap kita. Apalagi ketika Yesus berkata, setiap orang yang meminta pasti menerima. Tapi kalau dipikir secara lebih mendalam, nggak masuk akal. Setiap orang yang meminta menerima, enak banget. Makanya kita gembar-gembor memberitakan Injil ke seluruh dunia. Enak jadi orang Kristen, minta apa saja kamu akan menerima. Nah minta apa saja itu ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di mana kita telah menyatu dengan Tuhan sehingga apa yang kita inginkan sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau sampai titik itu, minta apa saja, maka kamu akan menerima. Karena yang kamu minta pasti bukan untuk dihabiskan untuk keperluanmu sendiri, untuk hawa nafsumu sendiri. Pasti yang engkau minta adalah untuk keperluan kerajaan sorga. Dan semua jemaat berkata, rela enggak tuh aminnya saudara? Permasalahannya ketika kita baca Alkitab, kita memandang Alkitab dari sudut aku, bukan dari sudut Kristus. Makanya ayo latihan. Ketika kita baca Alkitab, latihan dengan mendoa bacakannya, sehingga pada akhirnya ketika kita membaca Alkitab, kita tidak melihat Alkitab dari kacamata aku, tapi dari kacamata Kristus. Halo, semuanya paham? Jadi iman yang selama ini kita miliki, minta apa saja kita akan menerima. Itu belum tepat saudara. Kecuali saudara sudah menyatu dengan Tuhan, maka itu dikabulkan, saudara minta apa saja. Terus Pak, kita boleh minta apa enggak? Boleh. Cuma kalau enggak diberikan jangan ngambek. Yang pasti diberikan kalau kamu minta Roh Kudus. Itu pasti diberikan. Jadi kalau mau pasti diberikan, ya udah minta satu itu, Roh Kudus. Itu pasti diberikan. Minta yang lain gimana Pak? Boleh. Dapat nggak Pak? Bisa dapat, bisa enggak. Tergantung Tuhan, terserah Tuhan. Kan Tuhan yang memberikan. Boleh nggak Pak minta rumah? Boleh, boleh saja. Nggak masalah. Minta rumah boleh nggak? Boleh, memang itu kebutuhan. Silakan minta. Tapi kalau belum diberikan jangan ngambek. Jangan kecewa. Tuhan firman-Mu berkata kalau aku minta aku menerima. Seluruh malaikat di surga berseru. Itu maksudnya minta Roh Kudus nak. Bukan minta rumah. Bukan minta apa saja. Minta apa saja itu Yohanes 15 ayat 7. Itu saat kamu sudah bersatu dengan Tuhan. Boleh minta apa saja yang kamu kehendaki. Paham ya saudara ya? Sekarang hasil tinggal di luar Kristus. Tadi hasil tinggal di dalam Kristus, kita berbuah, lalu kita menyatu dengan Tuhan, lalu kita minta apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Sekarang hasil tinggal di luar Kristus, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ada 4 hasil tinggal di luar Kristus atau dampak tinggal di luar Kristus atau tidak tinggal di dalam Kristus. Yang pertama A adalah tidak dapat berbuah. Artinya tidak dapat mengekspresikan Kristus. Orang-orang yang tidak dapat mengekspresikan Kristus tidak ada penyebab yang lain. Mereka pasti ada di luar Kristus. Mereka pasti tidak tinggal di dalam Kristus. Karena orang-orang yang tinggal di dalam Kristus akan bisa menghasilkan buah, akan bisa mengekspresikan Kristus. Nah, bagi saudara-saudara yang belum menghasilkan buah saat ini, siapapun saudara, ya,
Saudara belum mengekspresikan Kristus dalam hidup saudara, dalam area apapun dalam hidup saudara. Saya dorong saudara untuk belajar tinggal di dalam Kristus. Jangan hidup dari dirimu sendiri, hidup dari unsur Kristus, hidup dalam ruang lingkup Kristus. Hidupmu dibatasi di dalam ruang lingkup Kristus. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Nanti dengan sendirinya engkau bisa berbuah. Hal yang lucu atau tragis di dalam kekristenan adalah ada banyak orang Kristen tinggal di luar Kristus tapi berusaha berbuah dengan kekuatannya sendiri. Nah, nggak bisa. Orang yang berusaha berbuah dengan kekuatannya sendiri itu menunjukkan bahwa dia tidak memahami, dia tidak menyadari bahwa dia itu cuma rantingnya. Ranting itu kerjaannya cuma memunculkan buah. Lalu untuk memunculkan buah dia harus menyerap dari pokok anggur. Itu saja. Satu-satunya pekerjaan yang harus kita lakukan adalah menyerap dari Kristus, hidup di dalam Kristus, baru bisa memunculkan buah. Kita tidak perlu berusaha untuk menghasilkan buah, untuk memunculkan buah sendiri. Ada banyak orang Kristen tinggal di luar Kristus, tapi berusaha berbuah. Nah, kan ini kan jadi konyol. Tidak bisa berbuah, saudara. Percayalah, di luar Kristus saudara tidak akan berbuah. Saudara tidak bisa berbuah. Apa yang saudara sebut buah selama ini, kalau kita telisik lebih dalam, tidak ada unsur Kristus di dalamnya. Dan kalau tidak ada unsur Kristus, berarti itu bukan buah sejati. Berarti dia menyerap dari pokok yang lain selain Kristus. Dia tinggal di luar Kristus, dia menyerap dari pokok anggur yang lain, bukan pokok anggur yang benar. Dia menyerap dari yang lain, itu sebabnya dia memunculkan buah yang lain yang bukan Kristus. Jadi kalau di luar Kristus, kita tidak akan mungkin bisa mengekspresikan Kristus. Yang ke B, dia dibuang keluar. Jadi kalau orang tidak tinggal di dalam Kristus atau tinggal di luar Kristus, dia dibuang keluar. Dibuang keluar ini dicopot atau dipotong dari pokoknya, saudara. Jadi orang yang tidak menghasilkan buah, artinya orang yang tidak tinggal dalam Kristus, sekali waktu akan dipotong dari pokok anggur. Dipotong yang dimaksud adalah bukan kehilangan keselamatan. Saya ngeri sama orang Kristen. Karena dikit-dikit hilang keselamatan loh. Orang Kristen itu serem, saudara. Kamu bohong, hilang keselamatan. Kamu curi sendal sebelah, hilang keselamatan loh. Dikit-dikit hilang keselamatan. Enggak gitu, saudara. Keselamatan kita ketika kita terima tidak hilang, itu dijamin oleh Tuhan. Dibuang keluar artinya dipotong dari Kristus. Dipotong dari Kristus maksudnya adalah kita tidak bisa menikmati Kristus dengan segala kekayaannya lagi. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di luar Kristus tidak bisa menikmati kekayaan Kristus. Tidak bisa menikmati kepenuhan Kristus di dalamnya. Ketika kita semua yang tinggal dalam Kristus cerita, kita tinggal di dalam Kristus, terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu. Dia cuma melohok aja gitu, saudara, karena dia nggak ngerti gimana caranya, masa gitu sih, bahasa begini sih, dan begini, begitu. Dia nggak ngerti karena dia sendiri secara pribadi tidak bisa menikmati Kristus. Ketika kita cerita tentang kita menikmati Kristus, dia pikir ini apaan sih, ajaran apa lagi ini, ajaran baru dari mana lagi, menikmati Kristus. Orang yang tinggal dalam Kristus bisa menikmati Kristus karena dia masih melekat dengan pokoknya. Tapi orang yang sudah dipotong dari Kristus, dia tidak bisa lagi menikmati Kristus dengan segala kekayaannya. Kristus tidak lagi menjadi milik pusakanya. Kristus tidak lagi menjadi bagian yang ditentukan Allah baginya. Artinya milik pusakanya diserahkan kepada yang lain. Seperti ada beberapa suku Israel, misalnya suku Ruben, milik pusakanya diserahkan kepada Yusuf dalam hal tanah karena Ruben berbuat hal yang tidak baik, yaitu tidur dengan istri bapaknya, saudara-saudara. Karena itu milik pusakanya di-offer ke yang lain.
Itu namanya dipotong dari Kristus. Kristus tidak lagi menjadi milik pusaka dari orang itu. Kristus tidak lagi menjadi segala-galanya bagi orang itu. Dia tidak bisa menikmati Kristus dalam kehidupannya. Tapi saya dorong setiap saudara pada hari ini, sebelum saudara mengalami dipotong dari Kristus, ayo tinggal di dalam Kristus. Ayo belajar menikmati Kristus. Ayo belajar menjadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya dalam hidup kita. Ayo belajar kita hanya hidup di dalam ruang lingkup Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan semua kita berkata, lemes amat aminnya. Yang kecil dia menjadi kering. Kalau saudara dipotong dari Kristus, artinya saudara tidak lagi bisa menyerap apapun dari Kristus. Mau tidak mau saudara menjadi kering. Saudara kering di dalam hati saudara, saudara kering di dalam roh saudara, saudara kering di dalam hidup saudara. Mengapa? Karena saudara tidak lagi mendapat suplai makanan dari Kristus. Karena saudara juga saudara tidak lagi bisa mendapatkan suplai kekuatan dari Kristus. Itu sebabnya orang yang tinggal di dalam Kristus, kehidupan rohaninya akan naik turun. Kadang kuat, kadang lemah, kadang on, kadang off. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita akan tetap terus kuat karena kita terus menerima suplai dari Kristus. Kita menerima suplai kehidupan dari Kristus. Kita menerima suplai kekuatan dari Kristus. Kita menerima suplai makanan dari Kristus sehingga kita terus kuat dan menjadi lebih kuat dan semakin kuat dan bisa mengekspresikan Kristus. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Nah, jangan sampai saudara dipotong dari Kristus. Karena kalau saudara dipotong dari Kristus, artinya saudara kehilangan tujuan saudara untuk mengekspresikan Kristus. Saudara kehilangan tujuan saudara untuk menghasilkan buah. Padahal tujuan kita menjadi orang Kristen adalah mengekspresikan Allah lewat kehidupan kita. Sehingga dunia bisa melihat Allah lewat hidup kita. Lalu kita bisa mewakili Allah memerintah dalam dunia ini, saudara-saudara. Yang keempat, kita dicampakkan ke dalam api. Jadi ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong dari pokoknya lalu dicampakkan ke dalam api. Nah, api yang dimaksud di sini bukan lautan api di mana orang-orang yang tidak menerima Yesus akan dimasukkan ke dalam lautan api, saudara-saudara. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 14. 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Sudah ada di situ semua? Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi jika kita menghasilkan buah, kita akan mendapat upah. Upahnya apa? Minimal dalam kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu upahnya, saudara-saudara. Lalu ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi kalau ditanya, orang yang sudah dipotong dari Kristus tidak bisa menghasilkan buah, Tuhan sudah menunggu saudara untuk menghasilkan buah. Dari waktu ke waktu Tuhan terus menunggu saudara untuk menghasilkan buah. Tuhan mau melihat gambar Kristus nyata dalam hidup saudara. Dari tahun ke tahun Tuhan tunggu saudara untuk menghasilkan buah. Tapi saudara cuek dengan semuanya itu. Saudara nggak peduli saudara menghasilkan buah atau tidak. Dan Tuhan akhirnya memutuskan. Sepertinya orang ini sudah memutuskan untuk tidak akan menghasilkan buah. Maka orang-orang yang memang sudah memutuskan untuk tidak akan menghasilkan buah dipotong oleh Kristus. Lalu dicampakkan ke dalam api. Apakah mereka tetap selamat? Mereka tetap selamat. Tapi seperti dari dalam api. Kalau saudara selamat dari dalam api, saudara akan menderita banyak kerugian. Jadi apakah orang-orang Kristen yang menjalankan kehidupan kekristenannya asal-asalan pada saat ini akan menyesal di kemudian hari? Iya. Apakah itu pasti? Pasti.
Saya jamin semua orang Kristen yang pada hari-hari ini tidak mendengarkan firman dan tidak mau hidup secara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, pada kekekalan nanti engkau akan menyesal. Mungkin engkau tidak akan binasa kekal karena engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tetapi engkau tidak akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan engkau tidak akan bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, di mana kita menjadi mempelai wanitanya Kristus. Atau dengan kata lain yang saudara selama ini kenal, saudara tidak akan diangkat pada waktu terjadi pengangkatan, rapture. Orang Kristen pemenang yang hidup dalam Kristus akan diangkat sebelum masa antikris. Dan orang-orang Kristen yang tidak tinggal di dalam Kristus, yang tidak menghasilkan buah itu akan tinggal bersama antikris. Jadi disitulah engkau akan memutuskan apakah engkau memilih Kristus atau antikris. Jadi lebih baik daripada nanti dipepet Tuhan di sana, lebih baik pilih sekarang secara benar. Apa yang saya sampaikan ini adalah hidup matimu. Itu sebabnya saya menyampaikan dengan segenap hidup saya. Saya memanggil semua orang Kristen. Saya berdoa saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya berdoa Roh Kudus akan bicara dalam hati saudara. Ini mungkin akan menjadi final calling buat saudara. Panggilan terakhir buat saudara. Saya tidak tahu kapan saya akan khotbah seperti ini lagi. Tapi kalau ada panggilan terakhir minimal untuk momen ini, inilah panggilan terakhir untuk saudara. Hai semua orang Kristen, engkau menjadi orang Kristen, engkau dilahirkan baru, engkau diciptakan ulang oleh Tuhan dengan tujuan untuk menghasilkan buah, untuk mengekspresikan Kristus. Kalau selama ini gambar Kristus belum terlihat sama sekali dalam hidupmu, ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Kau harus bertobat. Kau harus berubah. Minta Roh Kudus tolong saudara. Minta Roh Kudus ubah hati saudara. Buka hatimu biar Roh Kudus menolong hidupmu dan engkau kembali disegarkan oleh Tuhan. Saya mau ngomong dengan jujur, dengan tegas sama saudara. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, kerohanian tidak akan naik turun lagi. Mereka akan firm di dalam Kristus. Mereka akan tidak bisa lagi diganggu oleh apapun yang terjadi di sekitar mereka. Karena mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Dan mereka melekat dengan Tuhan mereka. Mereka menyadari God is in control. Mereka sangat menyadari seluruh dunia ini dikendalikan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka sangat menyadari seluruh hidup kita dikendalikan oleh tangan yang kuat dan penuh kuasa itu. Yang rencananya selalu indah buat kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu ada untuk kita. Kita selalu percaya Tuhan itulah yang telah menyelamatkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, pencobaan yang engkau alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Dia akan berikan jalan keluar bagimu. Karena Dia Allah yang mengontrol hidup kita. Dia yang mengontrol segala situasi dan kondisi dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan dalam hidup saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, tujuan Tuhan adalah menggiring saudara untuk hidup di dalam Kristus, untuk hidup di dalam firman. Engkau yang selama ini menganggap remeh firman, engkau yang selama ini mungkin engkau baca firman, tapi buat engkau ada firman yang harus dilanggar karena situasi dan keadaan. No way. Firman adalah firman.
Dan yang namanya firman tidak boleh dilanggar apapun situasi dan kondisinya. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Itu sebabnya memahami isi Alkitab sangat penting buat saudara, supaya saudara tidak melanggar firman Tuhan. Selama ini saudara ributin orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, saudara bilang mereka hidup dalam dosa. Tapi sadarkah saudara apa itu akar dari dosa? Akar dari dosa adalah pelanggaran akan firman. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena berzina. Adam dan Hawa nggak pernah berzina. Adam nggak pernah berzina. Mau berzina sama siapa? King Kong. Nggak ada. Mereka juga tidak mencuri, mereka juga tidak membunuh, mereka juga belum kenal ganja dan narkoba. Tidak ada perbuatan dosa yang selama ini kita bilang dosa dilakukan oleh mereka. Tapi mereka dibilang berdosa. Mengapa? Karena mereka melanggar firman Allah. Akar dosa adalah melanggar firman Allah. Jadi kalau engkau melanggar firman Allah, engkau berdosa. Apalagi firman Allah yang tertulis. Namanya hukum kalau sudah tertulis itu sah. Don't you know that? Apa itu artinya? Baca Alkitabmu dan lakukan perintah Allah. Dan jangan satu pun dilanggar. Karena setiap pelanggaran firman adalah dosa. Dan akar dari dosa adalah melanggar firman Allah. Adam dan Hawa disebut berdosa karena melanggar firman Allah, bukan karena berzina. Tolong pahami itu. Karena orang Kristen ini aneh, dia melanggar firman sana sini. Ada banyak firman tertulis yang dia langgar, tapi ketika orang berzina dia nunjuk-nunjuk orang berdosa. Padahal ada banyak pelanggaran firman yang kita lakukan. Hari ini, ayo kita punya hati yang taat terhadap firman, terhadap Alkitab, terhadap firman tertulis. Apapun yang tertulis di dalamnya, itulah firman Allah. Dan kita harus tunduk dan taat kepadanya. Karena itulah firman Allah. Jangan gara-gara saudara tidak setuju dengan apa yang tertulis, saudara cari suara Allah yang lain sebagai alternatif saudara. Saudara pikir ada suara yang lain yang bisa saudara lakukan karena apa yang tertulis kurang enak buat saudara. Kalau saudara percaya itu firman Allah, lakukan dan jangan pernah melanggarnya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? This is the final calling for you, saudara-saudara. Inilah panggilan terakhir buat saudara. Saya tidak tahu apakah akan ada panggilan lagi setelah waktu ini. Tapi saya berdoa supaya semua saudara bisa meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saudara pada waktu ini. Untuk menerima Kristus dan bukan hanya menerima Kristus, tapi mengekspresikan Kristus dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai ranting, Bapa akan berbuat apa saja supaya kita lebih banyak berbuah. Sebagai ranting, Bapa akan berbuat apa saja terhadap kita, maksudnya, supaya kita lebih banyak berbuat. Tolong garis bawahi kata apa saja. Karena apa saja di situ sungguh-sungguh apa saja. Sebagai ranting, Bapa akan berbuat apa saja supaya kita lebih banyak berbuah. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan akan melakukan apa saja terhadap kita supaya kita lebih banyak berbuah. Karena Tuhan memperlakukan kita sebagai ranting. Karena tujuan Bapa adalah supaya setiap ranting memunculkan buah. Ingat, tujuan Bapa adalah supaya setiap ranting memunculkan buah. Dan untuk setiap ranting bisa memunculkan buah, dia akan melakukan apa saja terhadap ranting tersebut. Ada dua cara yang diberikan di situ ketika Bapa melakukan. Yang pertama adalah oleh firman, maksudnya dibersihkan. Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah.
Nah, cara pembersihan itu bisa oleh firman. Ketika saudara mendengar firman, Tuhan berbicara dalam hati saudara, dan hati saudara tersentuh, hati saudara remuk redam di hadapan Tuhan, dan saudara bertobat, mengaku dosamu, engkau disucikan oleh darah Kristus kembali, dan hatimu diperbarui kembali oleh Tuhan. Dan engkau dibersihkan. Ketika hati kita dibersihkan, maka dengan mudah gambar Kristus akan tercetak dalam hidup kita. Tahukah saudara, orang yang banyak melanggar firman hatinya tidak bersih? Karena ada banyak tuduhan hati nurani pasti di sana. Itu sebabnya setiap ranting supaya berbuah dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan dengan dua cara. Yang pertama oleh firman. Ketika saudara dengar firman seperti ini, saudara menerima firman, saudara terbuka hatinya dan saudara bertobat. Atau ketika saudara membaca firman, mendoa bacakan firman, saudara lihat perintah Allah yang saudara langgar, Roh Kudus berbicara kepada saudara, lalu saudara bertobat, saudara mengaku dosa, disucikan oleh darah Kristus, hati saudara kembali dibersihkan, saudara-saudara. Dan cara yang kedua, untuk supaya kita lebih banyak berbuah adalah kita dipangkas, istilahnya saudara-saudara, supaya kita lebih banyak berbuah. Nah, kata dibersihkan di situ dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata prune. Nah, mesti gitu ngomongnya saudara. Prune. Nah, kata prune itu saudara-saudara artinya bisa memangkas, bisa memendekkan, tetapi arti intinya adalah membuang bagian yang tidak perlu. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita seringkali ada banyak hal yang tidak perlu, yang justru menghalangi kita untuk mengekspresikan Kristus. Misalnya, kita adalah orang yang berambisi. Ambisinya gede banget. Ada apa mau bikin, ada apa mau bikin, ada apa mau bikin. Ambisinya besar. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan untuk saudara mengekspresikan Kristus. Jadi apa yang Tuhan lakukan dengan pengaturan sekitar, dengan mengatur keadaan sekitar, saudara akan dipangkas ambisinya. Akan dipendekkan. Hal-hal yang nggak perlu dipotong. Dan saya beritahu saudara, dipotong itu kurang enak rasanya. Itu sebabnya sebisanya kita dibersihkan oleh firman. Supaya kalau kita sudah dibersihkan oleh firman, kita bertobat, kita menghasilkan buah, ya sudah. Tapi kalau dibersihkan oleh firman lewat dan saudara tetap belum menghasilkan buah, Bapak akan mengatur lingkungan sekitar untuk memotong saudara, untuk memangkas saudara, untuk memendekkan saudara, untuk membuang hal-hal yang tidak perlu dalam hidup saudara yang justru menghalangi saudara untuk berbuah. Mungkin saudara adalah orang yang banyak keinginannya. Saudara punya ada apa, kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu. Nah, semua rasa kepengen itu menghambat saudara untuk mengekspresikan Kristus. Apa yang Bapak lakukan? Dia akan mengatur lingkungan sekitar, dia potong kepengen-kepengen itu saudara. Sehingga pada akhirnya cuma satu kepengennya, Kristus. Cuma satu orang yang amin. Coba saya ulangi. Sehingga pada akhirnya cuma satu yang kita inginkan, Kristus saja. Oke, terima kasih. Jadi saudara-saudara, itulah yang akan Tuhan lakukan. Dan sekali lagi, Tuhan akan lakukan apa saja. Percayalah, apa saja. Kalau satu peristiwa diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara belum bertobat juga, saudara belum sadar juga, Tuhan akan izinkan peristiwa yang lain. Mungkin dosisnya ditambah, karena dosis yang ini kurang pas, kurang kuat, sehingga belum sembuh saudara-saudara. Dosisnya ditambah.
Ketika dosis sudah ditambah, saudara belum sadar juga, belum bertobat juga, sehingga masih banyak halangan yang menghasilkan buah, dipotong. Bahkan pelayanan saudara yang banyak itu belum tentu buah. Bisa jadi cuma daun yang malah menghambat saudara untuk berbuah, dipotong. Dalam hidup saya, minimal 2 atau 3 kali saya mengalami semua pelayanan saya dipotong Tuhan. Serius. Yang pertama kali saya pelayanan di sebuah gereja, pelayanan saya sudah berkembang luar biasa. Orang-orang diberkati oleh Tuhan, saya mengadakan pemahaman Alkitab, lalu orang-orang ikut, saudara-saudara, anak-anak muda ikut. Karena saya banyak pelayanan anak muda pada waktu itu. Dan di dalam kelas pemahaman Alkitab itu Tuhan bekerja luar biasa. Orang-orang dijamah oleh Tuhan, orang-orang bertumbuh. Dan setelah itu saya sekolah Alkitab. Ketika sekolah Alkitab saya merasa Tuhan suruh saya pulang. Jadi sebulan saya ada di sekolah Alkitab di Malang, saya pulang. Karena saya merasa Tuhan suruh saya pulang, saya taat aja. Tanpa pikir terlalu panjang saudara-saudara. Karena ketika saya menahan diri saya di sana, ini di dalam bergolak terus saudara. Gimana dong? Orang-orang gak mengerti perasaanku sih. Saya waktu baca buku di perpustakaan, saya ambil sembarangan buku sambil bermalas-malasan, saya ambil sembarangan buku judulnya perumpamaan Tuhan Yesus. Tepat perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang mendapatkan mutiara, meninggalkan semuanya. Ya Roh Kudus bicara lagi dalam hati saya. Makin kuat dorongan untuk pulang. Gimana dong saudara? Saya konsultasi sama rektor sekolah Alkitabnya. Kan yang tertinggi kan? Kalau sudah konsultasi sama penguasa tertinggi, itu jaminan saudara-saudara. Lalu dia bilang gini, oke, kita doa puasa untuk memastikan apakah itu dari Tuhan atau bukan. Oke Pak, singkat cerita, kita doa puasa. Saya puasa, dia puasa saudara-saudara. Permasalahannya setelah selesai puasa, dia pergi ke Korea, saya mau menemui dia, belum pulang saudara. Saya tungguin dia sampai pulang. Dan sampai pulang dari Korea, saya datangin lagi rumahnya, saya masuk ke dalam rumahnya, dia lagi melayani seseorang juga, saya nungguin. Dia masih dalam keadaan berdiri, dan ketika orang itu keluar, saya tanya, Pak, bagaimana urusan saya? Lalu dengan tegas, ini orang Ambon saudara, tapi mukanya enggak galak, kayak debt collector, enggak. Ini mukanya lembut banget saudara. Itu salah satu orang Ambon yang mukanya lembut itu satu, rektor dulu, sekarang sudah meninggal. Dia menunjukkan tangannya ke hadapan muka saya dan dia berkata, Sony, kalau kamu merasa berada dalam kehendak Tuhan, kamu mesti berani apapun yang terjadi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya rasanya kesetrum listrik saudara. Saya langsung keluar dari rumahnya sambil menangis. Dan saya putuskan, saya pulang apapun yang terjadi. Dan benar saya pulang gembala saya marah saudara. Kenapa kamu pulang? Karena gereja itu dikenal sebagai orang yang mengutus, gereja yang mengutus jemaat untuk sekolah Alkitab di sana. Dan jemaat utusan dari gereja ini terkenal berprestasi di sana. Jadi saya diharapkan sebagai salah seorang yang juga melanjutkan sejarah emas itu saudara. Kayak olimpiade aja. Tapi ternyata saya pulang baru sebulan. Harusnya kan senang ya saudara, orang-orang tamat 4 tahun, saya tamat sebulan. Kan lebih hebat ya. Lebih mantap kan, sebulan sudah dianggap tamat oleh Tuhan. Permasalahannya enggak dikasih ijazah oleh sekolah Alkitab saudara. Suruh tahu, saya tidak diberikan pelayanan satupun juga. Akhirnya saya disuruh bantuin Tante Farida untuk ngajar sekolah minggu di cabang yang dipimpin oleh Tante Farida Elizabeth. Iya, istri saya itu loh. Jadi saya bantuin ibadah sekolah minggu cabang, masuk dalam gang kecil, saya bantuin. Ya sudah, saya dikasih pelayanan itu. Padahal sebelum saya pergi sekolah Alkitab, saya sudah khotbah, saya sudah ngajar Alkitab, saudara.
Lalu pelayanan kedua yang dikasih kepada saya adalah mimpin doa subuh jam 5 pagi. Oh haleluya. Ya sudah, saya taat, saya setia mimpin doa pagi jam 5 subuh. Dan saudara tahu, ketika semua staf pengerja rapat di puncak. Rapat di puncak nginep gitu saudara, sewa villa, saya nggak diajak. Saya nggak diajak, tujuannya apa? Semua pelayanan yang kosong karena ditinggal oleh staf pengerja, kamu yang isi. Jadi saya mengisi kekosongan sendirian. Kebetulan apa daya, waktu itu ada yang meninggal saudara. Dan saya nggak biasa melayani orang yang meninggal. Saya biasa melayani orang hidup, bukan orang mati. Tapi mau tidak mau saya yang harus melayani karena nggak ada orang di gereja, cuma saya. Jadi saya layani saja. Saya merintis dari nol lagi pelayanan, dipotong oleh Tuhan. Yang kedua, masih di gereja yang sama saudara-saudara. Di tengah perjalanan kira-kira seperti itu, karena satu dan lain hal, saya harus keluar dari gereja yang sudah lama saya pelayanan di sana. Dan saya yakin ini pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena ketika saya sedang mencari konfirmasi, tiba-tiba di situ di dalam gereja itu gedungnya dipakai untuk sebuah ibadah gabungan para pendeta. Saya datang di situ saudara, kucuk-kucuk saya datang, saya duduk di belakang. Orang Malaysia yang khotbah. Dia khotbah. Setelah itu selesai khotbah, dia berdoa, selesai saudara-saudara. Lalu selesai dia khotbah, diserahkan kepada pemimpin ibadah. Anehnya, itu pemimpin ibadah melanjutkan berdoa, lalu pemimpin ibadah altar call. Siapa yang mau didoakan maju ke depan? Ya saya majulah. Dan saudara tahu pendeta Malaysia itu tumpang tangan atas saya, dan dia bernubuat atas saya, dan dia berkata, Tuhan tidak memandang masa lalumu, Tuhan memandang masa depanmu. Tuhan telah membuka pintu bagimu dan tidak ada yang bisa menutupnya kembali. Psh, konfirmasi mutlak. Saya pergi. Saya kehilangan semua pelayanan lagi. Yang sudah banyak itu. Apa tujuannya? Supaya saya lebih banyak berbuah. Makanya saya ngomong sama saudara, pelayanan belum tentu buah. Karena bisa jadi pelayanan itulah yang menghambat kita berbuah. Makanya dipotong oleh Tuhan. Dan di sini saudara tahu sendiri, saya kehilangan sekaligus jemaat saya belasan orang, termasuk jemaat inti lagi pengerja. Sekaligus dipotong. Maksud saya yang dipotong, bukan mereka, oke? Dipotong lagi, dipendekin. Jemaat udah nambah, didikitin lagi saudara. Apa itu? Dipotong, dipendekin. Tuhan akan melakukan apa saja. Kalau mau di ngomong, itu tidak mungkin terjadi. Tapi toh bisa terjadi. Why? Karena Tuhan akan melakukan apa saja supaya kita lebih banyak berbuah. Dan saya yakin pada hari ini semua hal-hal, ada banyak hal-hal, enggak semua lah, ada banyak hal yang selama ini menghalangi saya untuk berbuah, untuk mengekspresikan Kristus, telah dipotong, dipangkas, dibuang apa yang tidak perlu. Ambisi untuk menjadi pendeta sukses dipotong. Ambisi untuk menjadi pendeta terkenal dipotong. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengharapkan saya bisa lebih banyak berbuah. Jadi saya serius dengan apa yang saya katakan. Tuhan akan melakukan apa saja, termasuk yang tidak masuk akal buat saudara, yang rasanya tidak mungkin terjadi, tapi ternyata bisa terjadi.
Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kan. Tujuannya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Jadi saudara-saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus lebih banyak berbuah. Kalau sekarang saudara sudah berbuah, Tuhan akan melakukan lagi, membersihkan hidup saudara lagi, supaya saudara lebih banyak berbuah. Kalau sekarang saudara belum berbuah, ayo mulai belajar tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Kita menyatu dengan Tuhan sehingga kita menghasilkan buah. Mari kita bangkit bersama-sama. Saya berdoa supaya sejak hari ini semua saudara memiliki motivasi dan tujuan hidup sebagai orang Kristen untuk menghasilkan buah. Ku ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Yang punya kerinduan itu nyanyikan sambil angkat tangan. Haleluya. Ku ingin memuliakan. Ayo buat komitmenmu di hadapan Tuhan. Ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Oh haleluya. Menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia. Sekali lagi, ku ingin memuliakan nama-Mu. Ku ingin memuliakan, oh haleluya, nama-Mu ya Tuhan Yesus, ya Bapa-Ku, ya Tuhan. Dengan berbuah, kami ingin berbuah banyak Tuhan dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia. Sambil tetap angkat tanganmu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu, dan hati kami meresponi firman-Mu Tuhan. Dengan hati kami Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, kami ingin menghasilkan buah yang banyak. Kami ingin berbuah banyak. Kami ingin memuliakan Bapa. Kami ingin dikenal sebagai murid Kristus. Tolong kami untuk berbuah banyak Tuhan. Tolong kami untuk tinggal di dalam Engkau. Tolong kami untuk menyadari bahwa kami hanya ranting. Kami tidak bisa berbuah dari diri kami sendiri. Kami tidak bisa berbuah dengan kekuatan kami sendiri. Kami hanya perlu tinggal di dalam Kristus untuk kami berbuah banyak, untuk kami menghasilkan buah yang banyak. Oh Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk terus tinggal di dalam Kristus dan tidak keluar dari sana Tuhan. Haleluya. Ku ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan telah memuaskan kami, firman Tuhan telah mengenyangkan kami, dan kami percaya firman Tuhan adalah unsur dan ruang lingkup di mana kami hidup. Kami menjadikan firman-Mu ini Tuhan menjadi unsur dan ruang lingkup di mana kami hidup. Kami menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala kehidupan kami. Kami menjadikan Kristus dan firman sebagai pembatas dari kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan bergerak di luar Kristus. Kami tidak akan bergerak di luar firman. Kami ada di dalam Kristus, kami ada di dalam firman. Kami dibatasi oleh firman. Dan firman menjadi pembangun hidup kami. Kristus menjadi segala-galanya bagi hidup kami. Oh, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami terima firman-Mu. Kami terima anugerah-Mu. Meteraikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan semua kita yang telah menerima firman dan yang mau menghasilkan buah yang banyak, mau memuliakan Bapa dan dikenal sebagai murid Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya seluruh jemaat LCC adalah jemaat yang mengekspresikan Kristus. Bukan sekedar diberkati, bukan sekedar mengalami mujizat. Soal berkat, soal mujizat itu bukan masalah. Selama kita menikmati kekayaan Kristus, berkat dan mujizat malah bukan apa-apa. Kekayaan Kristus akan lebih dahsyat dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Kita bisa Kristus menjadi segala sesuatu bagi kita. Kristus menjadi sumber segalanya bagi kita. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya firman yang disampaikan termeterai dalam hati saudara, dan saudara bukan menjadi pendengar firman saja, tapi menjadi pelaku firman yang baik. Responi panggilan Tuhan untuk berbuah, dan pastikan kita semua menghasilkan buah. Haleluya. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara. Selamat siang semua yang di rumah. Tuhan memberkati saudara juga. Bye-bye.